Sore hari ini, sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Presiden Prabowo Subianto secara mendadak menyebutkan clue akan terjadi sebuah reshuffle besar-besaran, di mana setidaknya isunya beredar ada 5 menteri yang selalu bikin ribut atau ya kerjanya kurang maksimal. Karena itu Pak Prabowo memberikan warning, bahkan ini juga teman-teman dibenarkan oleh Bapak Sufmi Dasko Ahmad, salah satu ini teman-teman wakil DPR RI fraksi Gerindra, yang menyebut bahwa kata Pak Dasko, pernyataan Presiden Prabowo Subianto adalah warning kepada para menteri di kabinet untuk bekerja maksimal. Karena kita lihat teman-teman, memang ada beberapa menteri sih yang saat ini punya rapor merah. Ya kita sebut saja ini Bapak Bahlil, yang memang selalu saja dapat jadi kritik oleh rakyat Indonesia karena kebijakan-kebijakannya yang tidak pro rakyat atau yang mungkin terlalu pro para pengusaha. Nah, selanjutnya ada juga ini putra mahkota Partai Biru yang terganjal kasus Senturi dan juga Hambalang, apalagi ya partainya menyerang Pak Jokowi. Nah, beberapa contoh itu saja sudah membuat netizen penasaran kapan sebenarnya Pak Prabowo akan melakukan reshuffle. Nah, yang menarik teman-teman, kalau misalnya Pak Prabowo melakukan reshuffle khususnya Partai Biru, apakah Partai Biru akan tetap berada di koalisi atau bakal balik lagi ke setelan awal sebagai oposisi? Karena kita tahu teman-teman, ya Partai Biru selama 9 tahun di kepemimpinan Pak Jokowi menjadi salah satu yang paling berisik mengkritik Pak Jokowi. Tapi ya ketika ditawari jadi Menteri ATR, ya langsung wah puji-puji. Semua puji-puji keluar untuk Pak Jokowi. Nah, ketika Pak Jokowi selesai menjabat, balik lagi ke setelan awal menyebut bahwa ijazahnya palsu lah. Kadar-kadarnya menyerang Pak Jokowi lah. Di Dewan DPRD ketawain itu ijazah Pak Jokowi lah. Balik lagi ke setelan awal. Jadi ya wajar lah kalau misal Pak Prabowo marah, murka, memberikan ultimatum tegas dan bahkan isunya 5 orang menteri akan dipecat, dicopot. Nah, saya juga penasaran siapa saja sih kemungkinan-kemungkinannya. Nah, mending kita langsung saja simak dulu informasi yang sudah Kajian Online kumpulkan untuk menjawab pertanyaan kita semua. Yuk teman-teman, langsung saja ke video selengkapnya. Berikut adalah 10 pejabat dengan kinerja terburuk di tahun 2024 hingga 2025 dan harus di reshuffle. Ini menurut Goodstat ya. Oke, di urutan ke-10 ada Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Minus 7 poinnya ya. Ada lagi Andri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Minus 10. Ada lagi Budiman Sujatmiko, Kepala Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Di minus 14 ada Zulkifli Hasan ya di posisi 7, Menteri Koordinator Bidang Pangan. Minus 22 cuy. Ada lagi Widianti Putri Wardana. Lah ini bukannya bagus ya? Gue gak tahu sih. Menteri Pariwisata dia. Minus 34 ya. Ini netizen emang pada gak suka atau gimana? Ada lagi Fadli John jadi menteri dia. Menteri Kebudayaan. Minus 36 Raza Zuli Antoni, Menteri Kehutanan. Minus 56, oke. Natalius Pigai, Menteri HAM. Minus 79. Dadan Handayana. Minus 81, yaitu Kepala Bidang Gizi Nasional. Yang pertama, Bahlil, Pak Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan poin minus 151. Kembali memanas, AHY sebut era Jokowi. Lahirkan utang terbesar sepanjang sejarah. Sri Mulyani bantah pernyataan AHY sebut pembayaran utang Indonesia capai 1.000 triliun per tahun. Menteri Keuangan menyampaikan data terakhir terkait utang Indonesia hanya sebesar 39% dari PDB. Dengan pembayaran utang sebesar 386 triliun ini masih dikatakan sangat wajar. Selain itu, Sri Mulyani juga menyayangkan sikap dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala
yang ikut mengompori. Faktanya Indonesia hanya berada pada peringkat 132 dari 168 negara yang berhutang ke IMF. Ditanya terkait hal ini, Ganjar sebut pengelolaan utang Indonesia sudah baik dan kian menurun setiap tahun. Jadi sikap Demokrat tuh gimana? Maunya gimana? Sikap Demokrat Kita baper kalau Pak Jokowi diserbu. Ini sikap kita jelas. Kita di PSI terbiasa untuk terbuka. Pak Beni kabur, Harman. Mudah-mudahan nggak kabur habis setelah bikin statement. Karena publik kita salahkan interpretasinya nggak bisa. Minimal sikap jelas. Karena jangan sampai di politik kita sikapnya nggak jelas, Mbak Giska. Saya berbaik sangka nih, di dalam kadar internal. Bicara soal perkudetaan. Apa sih yang pernah dilakukan oleh AHY misalnya? Bupati belum pernah, gubernur belum pernah, DPR RI belum pernah, masih usia muda sudah mundur dari tentara, tidak menyelesaikan jabatannya, kira-kira seperti itu. RT RW belum pernah, lurah belum pernah. Lalu dia tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat publik, lalu mau memimpin sebuah republik. Nah itu kan biarlah rakyat nanti akan memilih. AHY dibully dengan kata-kata yang sadis dan kejam. 9 tahun terakhir ini terjadi sejumlah kemandekan dan bahkan kemunduran serius. Pertumbuhan ekonomi menurun, jauh di bawah yang dijanjikan 7% hingga 8%. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5%. Sekarang akan saya sampaikan pandangan saya tentang pertemuan Presiden Jokowi dengan AHY beberapa saat yang lalu. Yang akibat pertemuan itu, AHY, SBY, dan Partai Demokrat diserang habis oleh kalangan tertentu. Segera setelah pertemuan itu, saya tahu AHY dibully dengan kata-kata yang sadis dan kejam. Mungkin itu cara Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji dan menggembleng seseorang yang baru masuk dalam dunia politik. Dari materi serangan yang dialamatkan kepada kita, Partai Demokrat, para kader, setelah pertemuan itu, sebenarnya kita tahu dari kelompok mana serangan sengit itu berasal. Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyindir berbagai proyek di era Presiden Jokowi sekadar tinggal gunting pita karena sudah dimulai lebih dulu di era Presiden SBY. Bergabung bersama Kompas Petang kali ini Wasekjen Partai Demokrat Bung Irwan dan juga politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu. Apa kabar Bung Irwan, Bung Adian? Sehat ya? Selamat sore. Baik. Saya ke Bung Adian dulu. Bung Adian, ya. AHY kemarin Mas AHY tegas sekali menyindir. Ya, Mbok terima kasih. Apalagi proyek yang disebut zaman sekarang ini hanya tinggal gunting pita saja, termasuk juga soal BLT BBM. Gimana Anda menanggapinya? Ya datanya mana? Ya mungkin kan karena AHY ini belum pernah duduk menjadi pejabat publik. Jadi bisa saja dia salah membaca data-data atau tidak paham membaca data-data. Datanya mana? Jangan cuma asal bicara lebih cuma gunting pita dan sebagainya. Datanya mana? Datanya mana yang cuma gunting pita itu? Jadi kalau minta data
Datanya banyak. Sejak 2011 saja sampai dengan 2014, 545 proyek dengan nilai 1.299 triliun dilakukan. Oke, sudah tepat atau tidak konteksnya, sudah utuh belum yang disampaikan oleh Bung Irwan Veko tadi, Bung Adian? Sampaikan dong, tahun berapa, bulan apa yang dibangun, kapan segala macam. Lalu dia coba sambungkan sama blueprint. Blueprint itu berbeda, gitu loh. Blueprint itu cuma perencanaan. Sejak tahun 2011 saja, nggak usah bicara 2004, 2009. Sejak 2011 sampai dengan 2014, ada 545 proyek yang bernilai 1.299 triliun yang dilaksanakan. Loh, dari Sumatera jelas ada, masa mau disampaikan sekarang? Nanti saya sampaikan deh di ruangannya Bang Adian. Saya sampaikan datanya. Jangan di sini. Kemudian jumlah pengangguran jangan PSBB turun. Oke, bagaimana Bung Adian? Data apa? Jangan lompat dong. Kalau kita mau diskusi, kita harus setia pada objek yang didiskusikan. Oke, yang tadi dianggap enggak dong, kalau objek yang didiskusikan adalah perbandingan pembangunan infrastruktur, ya itu, jangan lompat. Nanti saya bicara pinjaman luar negeri yang dijawab data yang lain. Kalau nggak siap memaparkan data, sudahlah. Daripada mempermalukan diri sendiri. Oke, kalau kondisi mega proyek Wisma Atlet di Hambalang, Bogor sangat memprihatinkan. Proyek era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bernilai 2,5 triliun itu mangkrak akibat KPK menemukan kasus korupsi. Saya ini memang punya sifat nggak tahu dari dulu, saya ingin bicara apa adanya. Saya bicara dari hati saya. Saya tidak suka untuk menjilat, saya tidak suka ngolor, istilah di tentara, Pak. Kita pernah bersaing, kita pernah berbeda. Bapak menang, tapi Bapak mengajak saya bergabung. Ini leadership. Ini kepemimpinan. Ini kenegarawanan, dan ini tidak sering terjadi di mana-mana. Tidak sering terjadi. Dan saya keliling kemana-mana, Pak. Tokoh-tokoh luar negeri selalu bertanya, kok bisa? Kamu kan 2 kali dikalahkan. Ini Pak, orang Indonesia, kita kalah, mereka ketawa, Pak. Anak buah lagi ketawa. Lo kira enak kalah? Pak, waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah, yang harus ucapan selamat. Ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Makanya kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Datang ke rumah. Habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, gimana ini? Makanya kalau urusan tentara, pertahanan, tanya Prabowo. Urusan politik, aku datang ke orang Solo ini. Jadi tradisi harus dimulai. Dan maaf, para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya, yang banyak bicara di podcast-podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Benar. Kalian suka enggak kalau pemimpin rukun kayak begini? Suka?
Di kampung senang nggak rakyat teman-temanmu kalau pemimpin rukun seperti ini? Nggak apa-apa. Berbeda nggak apa-apa, ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Jadi leadership itu, dan saya begitu beliau ajak saya gabung. Setelah saya gabung, dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi. Sekarang beliau ini 2 bulan lagi kurang, beliau akan turun. Untuk apa saya? Iya kan? Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa, Pak. Saya nggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak, Pak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu, Pak? Apalagi kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau, Pak, pada ngeri Pak, diajak Bapak keliling Pak itu. Waduh ini, nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi itu alasan Pak. Kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Ini parah nih. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Nah, dia mau terbang duluan. Nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Ini parah nih. Pak maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak. Kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu. Habis itu makannya sedikit. Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit gitu. Jadi kalau saya diajak beliau terbang makanan, wah pingin juga ambil, tapi gimana ya? Presiden nggak ngambil, gue nggak ambil juga gitu. Soalnya ini mantan tentara Pak. Banyumas campur Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur ciri khasnya makannya banyak. Jadi saya boleh Pak ya buka sedikit rahasia-rahasia itu. Ini menteri-menteri Bapak itu alasan akalnya banyak Pak. Jadi saudara-saudara, saya merasa terima kasih. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati beliau merah putih, beliau Pancasila, beliau cinta Indonesia, beliau berjuang. Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang apa ya? Ya teman-teman, barusan sudah kita tampilkan informasi lengkap terkait siapa saja menteri yang buat gaduh di kabinet dan terancam bakal di reshuffle. Kita tentu mendukung sepenuhnya keputusan Presiden Prabowo Subianto yang kalau misalnya jadi ini di reshuffle menteri-menteri tersebut, ya kita bakal setuju-setuju saja. Karena memang bukannya fokus untuk rakyat, malah fokus pencitraan buat Pilpres 2029. Ada juga ini menteri-menteri yang malah menguntungkan para pengusaha, sedangkan rakyat dibikin menderita. Nah, menteri-menteri kayak gini memang hanya jadi benalu, teman-teman. Hanya bakal jadi duri di dalam daging. Ini tentu bakal merugikan Pak Prabowo. Jangan sampai teman-teman, ya Pak Prabowo yang sudah luar biasa kebijakan-kebijakan positif tapi malah dirusak oleh para menteri-menteri yang ya malah fokus pencitraan, malah fokus menyerang Pak Jokowi, malah fokus Pilpres 2029. Gimana menurut kalian? Punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.